Kecemerlangan artefak itu begitu cemerlang sehingga Kaisar ke-17 terbungkus dalam cahaya ilahi. Kaisar ke-17 terbang terbalik dengan darah di mulutnya. Pedang Yutian, yang dibungkus oleh Shen Hui, terpenjara dalam api ilahi. Wajah Kaisar ke-17 berubah drastis dan berkata dengan marah, "Ye Chen, kembalikan peralatan Raja Periku. Peralatan Raja Abadi telah jatuh ke tanganku. Itu milikku. Apa hubungannya denganmu?" Ye Chen mencibir dengan jijik. Pedang Yutian berdengung, mencoba melepaskan belenggu, tetapi beberapa artefak mengendalikannya. Sekalipun artefak yang sangat diperlukan, ia tidak dapat melepaskan belenggu. Cahaya keemasan pedang Yutian meletus terus-menerus, tetapi dipadamkan oleh api ilahi. Akhirnya, Ye Chen mendesak tungku pemurnian untuk memasukkan pedang Yutian ke dalam tungku pemurnian dan mulai menekannya dengan api ilahi. Pedang Yutian dikumpulkan oleh tungku pemurnian, terbungkus dalam api ilahi, dan tidak bisa keluar sama sekali. Ki pedang terus-menerus meledak dalam api ilahi. Jika digantikan oleh tungku kuali biasa, tungku kuali akan langsung hancur. Merdu, sekarang, ada suara gas pedang yang bertabrakan di tungku, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Kaisar ke-17 kehilangan perkakas Raja Abadi, wajahnya pucat, dan sekarang dia tidak memiliki ketergantungan. Kalian semua adalah orang baik di surga. 13 Kaisar Xianxi memberiku peralatan setengah langkah Raja Abadi. Kemudian, Kaisar ke-6 memberiku peralatan setengah langkah Raja Abadi, dan Kaisar pertama memberiku peralatan dan artefak Raja Abadi yang belum lengkap. Sekarang, 17 Kaisar telah memberiku peralatan Raja Abadi yang sempurna. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih. Baiklah, untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan membiarkan saudara-saudaramu berkumpul. Sudut mulut Ye Chen terangkat, menunjukkan sedikit senyum. Kaisar ke-17 segera berbalik dan pergi. Ye Chen mendengus, kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata telah berada di depan 17 Kaisar, 17 Kaisar menghalangi jalan. Kemudian, Ye Chen mengorbankan pecahan daftar dewa dan membunuh Kaisar ke-17. Wajah murid ke-17 berubah drastis, dan dia langsung menghindar. Namun, kecepatannya jelas tidak secepat pecahan daftar dewa. Dia terkena di bahu, lalu terpental mundur dan memuntahkan beberapa suap darah. Tidak ada jejak darah di wajah Kaisar ke-17, dan wajahnya sangat pucat. Ye Chen mendatangi Kaisar ke-17 di depannya, menatap Kaisar ke-17 dengan sikap merendahkan, dan berkata, "Kamu benar-benar kuat, tetapi kamu bertemu denganku, ini adalah takdirmu." Setelah Ye Chen selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, Kaisar ke-17 dimasukkan ke dalam kantong Dewa Langit dan Bumi. Setelah Kaisar ke-17 memasuki kantong Dewa Langit dan Bumi, Kaisar lainnya di dalam kantong Dewa Langit dan Bumi terkejut. "Saudara ke-17, kau juga ikut." Murid ke-9 terkejut. Namun, di usia Kaisar ini, mereka masih kurang memiliki kekuatan Kaisar. Perkakas Raja Abadi telah dirampas oleh Ye Chen. Kaisar ke-17 menundukkan kepalanya, dipenuhi rasa bersalah. "Jangan bilang semua perkakas Raja Abadi telah dirampas dariku. Aku hanya bisa bilang artefaknya terlalu kuat. Jika kau ingin menekannya, kau harus memiliki kekuatan yang kuat. Kalau tidak, artefak biasa tidak akan bisa mengancamnya." Kaisar pertama berkata dengan suara rendah. "Sekarang hanya tersisa 4 dan 7 di luar. Kuharap mereka bisa bersembunyi sebentar dan menunggu sampai akhir pelatihan mereka." Kaisar kedua menggelengkan kepalanya. Kata-kata Kaisar kedua tidak bertahan lama. Ketika semua Kaisar masih menggelengkan kepala dan mendesah, Kaisar keempat dan Kaisar ketujuh pun masuk. Para Kaisar yang hadir semuanya tampak bodoh. Mereka masih berdoa. Sekarang Kaisar keempat dan Kaisar ketujuh telah masuk. Apakah ini terlalu cepat? Sekarang benar-benar reuni besar antar saudara. Tidak ada yang terlewat. Keempat, ketujuh, kalian masuk seperti ini. Tanya Kaisar ketiga. Kaisar keempat berkata tanpa daya, "Awalnya kami pergi mencari adik ke-17, dan ingin dia tidak impulsif, tetapi kami tetap datang terlambat. Melihat adik ke-17 ditangkap oleh Ye Chen, akhirnya, kami juga ditemukan oleh Ye Chen." Indra ketuhanan Ye Chen begitu kuat sehingga dia tahu segalanya tentang angin dan rumput. Kaisar ketujuh sangat tak berdaya, mereka memiliki cukup rahasia, tetapi tetap tidak bisa lepas dari tatapan Ye Chen. "Baiklah, karena saudara-saudara kalian telah bersatu kembali, nikmatilah waktu ini. Aku sedang meningkatkan keberanian di antara saudara-saudara kalian. Aku tidak perlu berterima kasih. Aku hanya ingin membantu." Suara Ye Chen terdengar. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, para Kaisar di tempat kejadian hampir ingin muntah darah. "Ye Chen, aku mengutukmu agar tidak mati." Kaisar kelima meraung. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi Ye Chen sekarang. Mereka hanya bisa mengutuk seperti ini. Senang rasanya memiliki kecanduan mulut. Ye Chen benar-benar mengabaikannya dan berkata, "Hidup atau mati adalah pilihan terakhirmu. Itu tergantung pada apakah ayahmu peduli padamu. Jika kau tidak peduli padamu, nilaimu akan hilang. Kau boleh bermimpi. Akankah surga diperas olehmu?" Kaisar pertama bersenandung dengan nada meremehkan. "Itu belum tentu. Berdasarkan informasi yang kudapat, ayahmu sedang terburu-buru. Kurasa dia akan dikenakan pelanggaran ringan. Lagi pula, dia juga seorang ayah," kata Ye Chen.
Setelah mendengar kata-kata itu, sang kaisar tertegun dan saling memandang dengan tatapan rumit. Mata Ye Chen menatap ke kejauhan. Tepat ketika ia mulai menghadapi kaisar keempat dan kaisar ketujuh, ia samar-samar merasakan dua aura familiar muncul di dekatnya, tetapi kini menghilang. Lebih baik jangan sampai aku menangkapmu, bisik Ye Chen. Sekarang semua kaisar telah ditangkap, apa yang harus kita lakukan? Bisakah rencana itu dilaksanakan sepenuhnya? Setelah mayat melawan hari itu meninggalkan tempat kejadian, raut wajahnya tampak muram. Jitianqi berkata, tidak mudah menghadapi Ye Chen dengan kekuatan kita. Bahkan jika ada formasi Raja Peri, kita tidak akan mampu melakukannya. Sekarang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mulai dari orang-orang di sekitar Ye Chen. Kurasa kita masih bisa melakukan ini. Mayat di langit menyipitkan mata, sekarang, Ye Chen, orang di sisi mana yang tidak galak. Tidak mudah menghadapi mereka. Jika kau tidak yakin, jangan tarik aku. Mayat, di langit sebelumnya dibuat oleh Ye Fan yang masih memiliki rasa takut yang tersisa, sekarang juga sedikit takut. Jitianqi berkata, apakah kau takut? Apa yang aku takutkan? Mayat di langit bergumam. Jitianqi berkata, kali ini, kita akan belajar dari Ye Chen dan menangkap semua orang di sekitarnya. Pada saat itu, aku tidak akan takut Ye Chen tidak akan menyerah. Di luar tempat rahasia Raja Meteorit, beberapa pria parubaya menggunakan cermin langit untuk menerangi tempat rahasia Raja Meteorit. Melihat bahwa Kaisar ke-17, Kaisar ke-4, dan Kaisar ke-7 semuanya ditangkap oleh Ye Chen, wajah mereka sangat muram. Segera laporkan kepada Tuan bahwa semua kaisar telah direbut oleh Ye Chen, bahkan pedang kekaisaran Raja Abadi telah dirampok oleh Ye Chen. Wajah seorang pria parubaya sangat sulit dilihat. Salah satu pria parubaya itu segera pergi dan kembali ke langit untuk melaporkan berita terbaru. Ketika pria tua berambut putih mengetahui hal ini, wajahnya agak muram. Ia segera memberitahu Kaisar Langit, dan wajahnya muram. Kaisar Langit mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Pedang Yutian adalah senjata peninggalan Raja Abadi. Sungguh memalukan Ye Chen mencurinya. Kaisar Langit, selesaikan latihanmu dan tangkap Ye Chen segera. Membunuh dengan ekspresi garang di langit. Kaisar Langit, jika kau terus membiarkan Ye Chen tumbuh seperti ini, mungkin ia akan kehilangan kendali saat itu. Kata pria tua berambut putih itu. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku telah meminta Yuwentu untuk pergi ke Kyushu untuk menanyakan kabar tersebut. Aku akan segera kembali. Aku akan membuat rencana setelah Yuwentu kembali. Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan heran, apakah ada perubahan di daratan Kyushu? Mungkin era kedua akan datang. Kaisarlah yang meminta lelaki tua itu untuk mencari tahu sedikit tentangnya. Begitu saja, lelaki tua itu hampir mati, kata sang kaisar. Era kedua akan datang. Lelaki tua berambut putih dan surga pembantaian ketakutan. Meskipun mereka belum pernah mengalami era itu, mereka semua pernah mendengar tentang era perang Raja Peri. Era seperti itu terlalu cerah. Kaisar surga. Pada saat ini, Yuwentu datang ke aula. Kaisar surga, lelaki tua berambut putih, dan langit pembantaian semuanya menatap Yuwentu dan ingin tahu berita apa yang dibawa Yuwentu kepada mereka. Peta Yuwen, bagaimana situasi di daratan Kyushu? Kaisar segera bertanya. Yuwentu berkata, daratan Kyushu sedang pulih, dengan semangat keabadian yang kuat, dan negeri dongeng para dewa juga telah muncul. Seluruh benua Kyushu menjadi semakin luar biasa, sekuat yang tercatat dalam buku-buku kuno. Mendengar ini, mata Kaisar berbinar dan berkata, dengan perubahan di daratan Kyushu, siapa yang bersaing memperebutkan kekuasaan dalam jumlah besar? Kaisar Langit, saya sarankan kita kirim seseorang sekarang untuk mendapatkan pijakan yang kuat terlebih dahulu, atau biarkan para kaisar pergi ke Kyushu untuk berlatih. Mereka merasa latihan di Kyushu 10 kali lebih cepat daripada di benua lain manapun, atau bahkan puluhan kali lipat, kata Yuwentu. Ketika Yuwentu mengatakan ini, wajah Kaisar, lelaki tua berambut putih, dan beberapa orang yang membunuh langit menjadi tidak nyaman. Yuwentu juga pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang. Ia segera menyadari sesuatu dan berkata, apa yang terjadi di alam rahasia Raja Meteorit? Semua kaisar ditawan oleh Ye Chen, dan 5 kaisar dibunuh oleh Ye Chen, kata lelaki tua berambut putih itu. Setelah mendengar ini, Yuwentu menarik napas dingin dan benar-benar bingung. Semua kaisar ditawan oleh Ye Chen. Ini sungguh mengejutkan. Membunuh surga, pertama-tama kau pimpin para ksatria pedang ke Kyushu, di mana kau dapat meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Di masa depan, kau akan menjadi garda terdepan dalam serangan kami ke Kyushu. Kaisar surga segera memberi perintah. Baik, katanya, Tu Feng, pergilah ke tempat rahasia Raja Meteorit dan selesaikan pelatihan jalan Senyu lebih awal. Kaisar akhirnya mengambil keputusan, karena perubahan Kyushu terlalu penting. Jika kita tidak dapat mempertahankannya kali ini, tidak pasti apakah Tianting akan terus ada di era besar. Apakah kau ingin menangkap Ye Chen? Tanya lelaki tua berambut putih itu. Kaisar berkata, Ye Chen memegang Kaisar di tangannya. Selamatkan Kaisar dulu. Selama kau tidak meminta terlalu banyak, kau bisa bersepakat dengan Ye Chen. Ya, Tu Feng menerima perintah. Tu Feng datang ke pintu masuk alam rahasia Raja Meteorit atas perintah Kaisar Langit. Pada saat yang sama,
ia juga memimpin 50.000 prajurit dan jenderal langit. 50.000 prajurit dan jenderal langit datang dengan gagah berani, mengejutkan banyak orang di kota ke-10 dan satu demi satu pergi ke alam rahasia Raja Meteorit. 50.000 prajurit dan jenderal langit berdiri di pintu masuk alam rahasia Raja Meteorit, perkasa dan menakjubkan. Beberapa pria parubaya yang menjaga pintu masuk alam rahasia Raja Meteorit juga terkejut. Apa yang harus dilakukan? Mengapa pertempuran sebesar ini? Bukalah alam rahasia Raja Meteorit, dan pengalaman jalan Shen Yu berakhir, kata Tu Feng. Beberapa pria parubaya terkejut, tetapi Tu Feng telah mengatakannya, jadi mereka secara alami mematuhi perintah. Setelah pelatihan Shen Yu, semua yang memasuki alam rahasia Raja Meteorit akan keluar dari alam rahasia Raja Meteorit. Alam rahasia Raja Meteorit akan ditutup dalam 1 hari. Suara lapisan pelindung terdengar di alam rahasia Raja Meteorit. Semua orang di alam rahasia Raja Meteorit terkejut. Bagaimana akhirnya, meskipun kebanyakan orang terkejut, mereka tidak berani tinggal di alam rahasia Raja Meteorit. Jika alam rahasia Raja Meteorit ditutup 1 hari kemudian, mereka tidak bisa keluar. Setelah mendengar segel, semua orang mulai bergerak menuju pintu masuk. Setelah mendengar kata-kata Tu Feng, Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, pelatihan sudah selesai. Sepertinya Tianting ada tindakan. Ye Chen juga pergi ke pintu masuk, tetapi setelah tiba di pintu masuk, dia tidak pergi terburu-buru, tetapi tetap di pintu masuk, menunggu saudara dan kerabatnya, dan menunggu musuh-musuhnya. Semua orang yang pernah mengalami alam rahasia Raja Meteorit merasakan pintu masuk satu demi satu, lalu bergegas keluar dari alam rahasia Raja Meteorit. Ye Chen adalah orang pertama yang menunggu Ye Wuyu. Ye Wuyu mengemudikan perahu di sisi lain menuju pintu masuk. Setelah melihat Ye Chen, ia pun menunggu yang lain bersama Ye Chen. Tak lama kemudian, sosok mayat yang berdiri di hadapan langit muncul. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, dan ia segera bergegas menuju sosok mayat yang berdiri di hadapan langit. Sosok mayat yang berdiri di hadapan langit melihat Ye Chen, wajahnya berubah drastis, dan ia segera mempercepat langkahnya dengan putus asa untuk bergegas menuju pintu masuk. Ye Chen mendengus, lalu tiba-tiba melesat, bagaikan kilatan petir, dalam sekejap ia menghampiri mayat yang berdiri di depan mayat itu, menghalangi jalannya. Mayat yang berdiri di hadapannya tampak muram, menatap dingin ke arah Ye Chen. Ye Chen, kelinci itu memang harus cemas, tapi tetap saja bisa menggigit orang, jangan terlalu banyak menipu. Aku terlalu banyak menipu. Kenapa kau tidak terpikir untuk menindas orang saat kau berurusan dengan putraku, Ye Fan, dan Moyu? Kau sudah sering melawanku. Kita akhiri saja hari ini. Ye Chen mendengus dingin. Tanpa sepatah kata pun, ia menghabisinya dengan pedang hitam pekat. Mayat itu meraung, dan kekuatan abadinya meledak dengan ekspresi ganas, menyerbu Ye Chen seperti binatang buas. Ye Chen menghabisinya dengan pedangnya, dan roh pedangnya melesat keluar. Mayat itu melawan langit dengan lengannya. Puff! Lengan mayat yang berdiri di hadapannya meledak, dan darah mengucur deras. Pertahanan si sangat mengerikan, tetapi ia tidak beruntung. Ketika ia bertemu artefak itu, sekuat apapun pertahanannya, itu tidak akan berpengaruh. Mayat yang menentang langit itu terbang terbalik. Ye Chen kembali menghabisinya dengan pedangnya. Cahaya pedang langsung menerjang tubuh yang menentang langit. Mayat yang menentang langit itu panik, saat ini ia tak mampu menahan serangan Ye Chen. Puff! Pedang Qi membunuh mayat itu dan langsung membelahnya menjadi 2. Mayat itu jatuh ke tanah yang menentang langit dan meronta kesakitan. Ye Chen menginjak tubuh mayat itu dan berkata, katakan padaku, selain iblis dan jiwa, siapa lagi yang akan bekerja sama denganmu untuk menghadapiku? Kau tidak akan tahu, aku akan membiarkanmu hidup dalam spekulasi, hidup dalam ketakutan, dia akan seperti. Mayat yang menentang langit belum selesai, Ye Chen langsung menginjak tubuh mayat yang menentang langit, seteguk darah menyembur keluar dari mulut mayat. Kemudian, kekuatan jiwa Ye Chen dengan cepat mengalir keluar, dan mengendalikan kesadaran ilahi mayat yang menentang langit, bahkan jika ia ingin menghancurkannya. Ye Chen mulai mencari kesadaran ilahi Si Di Tian dan menemukan banyak informasi darinya. Ji Tianqi, cahaya dingin di mata Ye Chen berbinar-binar dengan niat membunuh. Ia tampaknya tidak memiliki dendam terhadap Ji Tianqi, tetapi Ji Tianqi ingin membunuhnya. Ye Chen merasa ada yang tidak beres. Ketika Ye Chen melihat mata Ji Tianqi dari kepala mayat, Ye Chen selalu merasa bahwa mata itu sangat familiar. Goyangkan cahayanya. Ye Chen akhirnya melihatnya dengan jelas. Ji Tianqi adalah cahayanya. Apakah itu Ji Tianqi? Ye Chen sedikit takut dan merasa bahwa ide ini terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin Ji Tianqi adalah cahaya yang bergoyang, dan bagaimana mungkin cahaya yang bergoyang adalah Ji Tianqi? Apa yang terjadi di sini? Kekuatan jiwa Ye Chen berubah menjadi pedang jiwa, yang langsung menghancurkan jiwa mayat di langit, hanya menyisakan tubuh daging. Ye Chen bersenandung, api suci muncul, menyelimuti tubuh mayat di langit, dan membakarnya habis-habisan. Ye Chen kembali ke sisi lain perahu, lalu diam-diam menunggu Ji Tianqi muncul. Setelah beberapa saat, Ye Fan, Fei Tianhu, Liu Piaoyue, Ye Xin dan yang lainnya bergabung dengan Ye Chen satu demi satu dan semuanya beristirahat di perahu di sisi lain. Ye Chen berdiri di sisi lain perahu, dan kekuatan jiwanya terbuka sepenuhnya.
Selama Jitianqi muncul, Ye Chen dapat menemukannya dalam sekejap. Namun, setelah waktu yang lama, waktu telah berlalu, tetapi Jitianqi masih belum muncul. Setelah beberapa saat, Ye Chen melihat Huo Wutian, Sui Yutian, dan Zi Su. Mereka baru saja bertemu Ye Chen dan pergi. Ye Chen melihat waktu. Hari sudah hampir berakhir. Mengapa Jitianqi belum muncul? Mungkinkah Jitianqi telah meninggalkan tempat rahasia Raja Meteorit? Tak ada waktu untuk menunggu, Ye Chen mengemudikan perahu menuju pintu masuk. Di sisi lain perahu, saat perahu bergegas keluar dari pintu masuk, tempat rahasia Raja Meteorit juga tertutup. Setelah Ye Chen bergegas keluar dari tempat rahasia Raja Meteorit, ia berhadapan dengan 50.000 prajurit dan jenderal surgawi. Hampir semua orang di tempat kejadian memusatkan perhatian mereka pada perahu di sisi lain, dan orang-orang di perahu juga terkejut. Bagaimana mungkin pengadilan surgawi mengirim begitu banyak orang untuk menghadapi mereka? Ye Chen keluar dan berdiri di depan. Tidak ada rasa takut di matanya. Ia tidak berbicara, tetapi menatap Tu Feng dan yang lainnya. Tu Feng berkata, Ye Chen, Kaisar akan dibebaskan, semuanya mudah dibicarakan. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, jika aku melepaskan Kaisar, bukankah kalian semua akan bergabung untuk menyerangnya? Lalu apa yang bisa kulakukan untuk membantu diriku sendiri? Tu Feng berkata, apa yang kau inginkan? Membebaskan Kaisar. Ketika aku berhasil kembali ke Kyushu, aku akan membebaskan para Kaisar ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika aku mati, sebelum aku mati, semua Kaisar akan dikuburkan bersamaku. Kau bebaskan Kaisar dulu. Aku berjanji kau bisa kembali ke Kyushu dengan selamat. Tu Feng bersumpah untuk mengatakannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianting telah berulang kali mengingkari janjinya. Aku tidak punya kredibilitas di sini. Kata-katamu tidak punya kredibilitas. Ye Chen, kau harus berhenti. Kau harus tahu bahwa tidak baik bagimu untuk melawan surga, kata Tu Feng dari sisi segel seorang pria. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah aku melawan surga? Sejak awal, surgalah yang mencariku. Jika aku tidak mendapatkan artefak itu, aku pasti sudah mati sekarang. Tu Feng berkata, kau harus melepaskan setidaknya beberapa kaisar. Ye Chen berkata, jika kau ingin aku melepaskan beberapa kaisar, tidak masalah jika ada sedikit ekspresi di surga, jadi kau bisa meletakkannya begitu saja. Butuh banyak usaha untuk menangkap mereka. Apa yang kau inginkan? Pelapisan dan penyegelan. Beri aku banyak pil, senjata, dan sebagainya. Aku tidak terlalu banyak, tapi aku jahat. Itu bukan Hunyuan Daluo Jinxian. Aku tidak menginginkannya. Ye Chen berkata dengan santai. Baiklah, aku akan memberimu 30 buah senjata 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian, dan 20 daroden. Tu Feng berkata dengan sangat jujur. Bagus. Ye Chen juga sangat gembira. Tu Feng segera mengeluarkan 30 buah senjata 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian, lalu 20 buah luodan besar keluar dan memberikannya kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen menghitung sebentar, ia mengangguk puas, lalu mengeluarkan Kaisar ke-8 dari kantong surga dan bumi milik dewa dan melemparkannya. Tu Feng hanya melihat Kaisar ke-8, matanya menyipit, dan suaranya dingin, apakah kau mempermainkanku? Kapan aku mempermainkanmu? 30 senjata dan 20 pil ini adalah harga seorang Kaisar. Kata Ye Chen. Tu Feng menggertakkan giginya, pipinya menggembung, dan hatinya penuh api. Kaisar ke-8, menderitalah. Tu Feng menelan ludah dan berkata dengan hormat kepada Kaisar ke-8. Kaisar ke-8 menatap Ye Chen dengan amarah di matanya dan berkata, Ye Chen, aku tidak akan mati bersamamu. Aku menyambutmu untuk datang lagi, agar aku dapat menghasilkan banyak uang saat surga menebus manusia berikutnya. Ye Chen tidak peduli. Ye Chen, kau tidak boleh serakah. Apa, seorang Kaisar tidak sebanding dengan 30 senjata dan 20 pil? Apa itu terlalu murah? Ye Chen mencibir. Beraninya Tu Feng berpikir begitu. Setiap Kaisar sangat mulia. Dia adalah putra Kaisar. Jika ada masalah, dia tidak akan tahan. Aku sudah melepaskan satu Kaisar sekarang, dan aku akan perlahan-lahan melepaskan Kaisar yang tersisa. Jika kau punya jurus rahasia, aku akan segera membuat semua Kaisar menghilang di depanmu. Kata-kata Ye Chen semakin dingin. Ye Chen berkata, tidak lagi memperhatikan Tu Feng, dia mengendalikan sisi lain kapal dan bersiap untuk pergi. Semua orang yang hadir tercengang. Ye Chen begitu tenang dan kalem di depan puluhan ribu prajurit dan jenderal surgawi. Dia bahkan mempermainkan Tu Feng, yang terlalu mengejutkan. Tu Feng menatap kepergian Ye Chen, matanya sangat muram. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Membiarkan Ye Chen pergi seperti ini, kata murid Tu Feng dengan enggan. Tu Feng berkata, Ye Chen orang yang kejam. Dia bisa melakukan apa saja. Jika dipaksa terlalu keras, aku khawatir dia akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Apa selanjutnya? Tanya Kaisar ke-8. Tu Feng berkata, aku hanya bisa menatap Ye Chen, lalu perlahan-lahan membahas persyaratannya dengannya. Tu Feng siap dibantai. Seorang Kaisar setara dengan 30 senjata, 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian, dan 20 buah Daluodan. Jika terus seperti ini, kompensasi untuk lebih dari selusin Kaisar akan sangat mahal.
Bahkan jika itu adalah kekuatan sekuat itu dengan informasi yang mendalam, mereka tidak akan mampu membelinya. Ye Chen meninggalkan kota ke-10 di sisi lain kapal. Para jenius lainnya di Jalan Senyu melihat akhir Jalan Senyu. Mereka kecewa dan bersiap untuk pergi. Mohon tunggu. Saat itu, ia membuka mulutnya kepada orang banyak. Semua orang yang hadir menatap Tu Feng dengan keraguan di mata mereka. Sekarang setelah Jalan Senyu berakhir, apalagi yang terjadi di Tianting? Dengan senyum di sampulnya, ia menyapu kabut dan berkata, kalian semua adalah orang-orang berbakat dari semua benua. Di masa depan, kita akan mampu menjadi penguasa. Kita menghargai bakat kita. Jika ada yang bersedia bergabung dengan Tianting, Tianting akan dengan giat mengembangkannya. Selain itu, kita berharap untuk memasuki Ordo Pedang dan menjadi jagoan Tianting. Tetapi bagi mereka yang bergabung dengan Tianting, benua dan keluarga mereka akan dilindungi oleh surga. Pikirkan baik-baik. Aku akan memberi kalian 3 hari untuk memikirkannya. Semua orang yang hadir saling memandang, dan mereka memiliki keraguan dan kegembiraan di hati mereka. Jika kau bisa memegang pohon besar ini di langit, di masa depan akan sangat sejuk di bawah pohon besar itu. Atas nama Tianting, berapa banyak orang yang berani melawannya? Jangan pikirkan itu. Aku di surga. Pada saat ini, seseorang segera berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan. Aku juga di surga. Seseorang keluar lagi. Setelah seseorang keluar, semua orang yang masih ragu-ragu membuat keputusan dan menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan istana surga. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan keluarga terbesar kedua di benua ini, atau bahkan dari keluarga yang lebih rendah statusnya. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga teratas, mereka hampir tertindas. Namun, jika bergabung dengan Tianting, bahkan keluarga terbesar pun tidak berani sembarangan menyentuh keluarga mereka dengan Tianting, pendukung besar. Kebanyakan orang jenius juga karena dapat menggunakan kekuatan surga untuk bergabung dengan surga. Tu Feng segera melihat sekelompok kecil orang berdiri, langsung tersenyum lebar, dan berkata, bagus sekali, kalian akan dihargai oleh istana surga. Di masa depan, kalian akan dihargai oleh surga, dan dilatih dengan giat. Kalian akan mampu menjadi pilar surga di masa depan. Tu Feng menatap orang lain. Yang lain ragu-ragu, tetapi beberapa orang sama sekali tidak peduli. Tu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengatur agar muridnya mengatur orang-orang yang telah bertekad untuk tinggal di surga. Ia pergi bersama Kaisar ke-8 dengan 50.000 jenderal surgawi. Setelah Tu Feng kembali ke surga, ia segera menemui Kaisar dan melaporkan situasinya. Kaisar ke-8 berlutut di hadapan Kaisar dan menundukkan kepalanya. Ia sangat malu dan berkata, Ayah, para menteri putraku malu pada ayahku, dan aku malu pada istana surga. Kaisar menatap Kaisar ke-8 dan berkata dengan bermartabat, angkat kepalamu. Kaisar ke-8 mengangkat kepalanya, tetapi tidak berani menatap langsung ke arah Kaisar. Sebagai putra Kaisar, jangan pernah menundukkan kepala. Suara Kaisar terdengar sangat serius. Kaisar ke-8 segera berkata, ingatlah, keberhasilan atau kegagalan bukanlah apa-apa. Kau masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Kaisar berkata, sekarang, daratan Kyushu sedang berubah. Ada peluang besar untuk dicari, kau sekarang bergegaslah ke Kyushu. Utara Kyushu. Kaisar ke-8 terkejut dan berkata, bukankah itu tanah leluhur Ye Chen? Ya, Kyushu adalah tanah leluhur semua ras di negeri dongeng. Sebuah era besar akan datang. Di Kyushu, akan ada seorang raja abadi. Setelah kau melewatinya, kau harus terlebih dahulu belajar untuk bertahan dan menjadi kuat. Pada saat yang sama, kau juga harus pergi menemui saudara-saudaramu. Ye Chen tidak akan membunuh mereka, tetapi tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, atau menyerah begitu saja. Pada saat itu, aku akan membunuh Ye Chen. Ucap Kaisar ke-8. Kaisar berkata, Ye Chen tidak membutuhkanmu untuk membunuh. Seseorang akan membunuh Ye Chen. Kau hanya perlu kuat. Kaisar ke-8 tidak bertanya mengapa, yang seharusnya tidak ditanyakannya. Ya, putraku akan menaati perintah ayahnya. Kaisar ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh. Tu Feng, kau bisa mengawasi Ye Chen sekarang. Kau tidak perlu membawa terlalu banyak orang. Aku akan memberimu 12 pelindung Dharma. Kaisar menatap Tu Feng dan berkata, Tu Feng menerima perintahnya, aku akan menyelamatkan Kaisar dengan selamat. Situasi Kyushu harus dilaporkan tepat waktu. Begitu waktunya tepat, kita akan memasuki Kyushu dan memanfaatkan kesempatan di Kyushu, sehingga Tianting akan selalu menjadi penguasa negeri dongeng. Di luar kota pertama di daratan Tianshu, Ye Chen dan yang lainnya berdiri di perahu di sisi lain, ekspresi mereka agak enggan. Kini setelah perjalanan berakhir, saatnya bagi mereka untuk berpisah. Baren, Yunwei, Tianxing, Roh Kudus kecil, dan yang lainnya akan kembali ke jalan mereka masing-masing. Kami menunggumu di daratan Kyushu. Kau harus segera datang, atau kau akan kehilangan semua kesempatan baik ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Jangan khawatir, kita pasti akan pergi ke Kyushu, dan kemudian kita akan meraih takhta di Kyushu. Roh Kudus tidak terlalu besar, tiup saja, dan kau akan menjadi batu besar paling banter, goda Flying Tiger. Roh Kudus sedikit memutar matanya dan berkata, kau bisa melakukannya. Jangan jadi kucing gila kalau begitu. Xiao Ye,
jangan khawatir. Setelah aku kembali ke Tianyan dan menjelaskan situasinya kepada orang-orangku, aku akan pergi ke Kyushu untuk melamarmu. Dao Yan memegang tangan Xiao Ye dan berkata dengan enggan. Daun kecil berkata, kalau kau berani datang terlambat, aku akan mengabaikanmu. Kau juga tidak ingin aku menikahimu. Dao Yan berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke daratan Kyushu sesegera mungkin, dan aku akan menikahimu di tempat yang indah. Aku sudah beberapa kali tidak bertemu Xiao Ye. Sekarang Xiao Ye akan menikah. Cepat sekali. Ye Chen menatap Dao Yan dan Xiao Ye yang sedang berpisah, dan berkata dengan penuh emosi. Ketika tiba saatnya Liu menikah, ia tersenyum. Ye Chen menatap Ye Fan dan berkata, apakah kau ingin melajang seumur hidup? Adikmu akan menikah. Kau bahkan belum menyentuh tangan seorang wanita pun. Apa kau kehilangannya? Ye Fan dipenuhi garis-garis hitam, lalu berkata, aku mencari tahu dengan sepenuh hati, dan aku bertekad untuk tidak memikirkan masalah pribadi. Untungnya, ayahmu dan aku memiliki umur panjang. Berdasarkan kecepatan kultivasimu, jika aku tidak berumur panjang, aku khawatir aku tidak akan bisa menggendong cucuku. Ye Chen menghela napas. Ye Fan berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir. Bebas khawatir akan menikah denganku dulu. Setelah itu, kau masih bisa punya cucu. Ye Wuyu terdiam dan berkata, aku masih muda. Jangan bicarakan ini padaku. Yah, aku merindukan Ye Chen, yang juga terkenal dan tersohor di negeri dongeng ini. Bagaimana bisa begitu sulit untuk memiliki seorang cucu? Ye Chen menatap langit dan mendesah. Baiklah, jangan mendesah. Anak dan cucu memiliki berkat mereka sendiri, kenapa kamu begitu peduli? Lagi pula umurmu sudah panjang, kata Liu. Ye Chen terdiam beberapa saat. Akhirnya, Tianxing, si binatang buas yang sunyi, dan yang lainnya berpamitan kepada Ye Chen dan meninggalkan Tianshu. Ye Chen dan yang lainnya juga mengendalikan sisi lain perahu dan mulai kembali ke daratan Kyushu. Ketika Ye Chen hendak meninggalkan Tianshu, dua sosok bergegas keluar dari jalan Senyu. Setelah keduanya muncul, mereka tercengang melihat perahu di sisi lain. Yun Fan, Ye Chen terkejut. Kakak seperguruan. Mata Yun Fan melebar. Kakak Yunyi, apakah kau akan keluar dari sini? Yunyi bertanya dengan ragu. Bagaimana kau bisa datang? Pengalaman di jalan Senyu sudah berakhir. Kata Ye Fan. Yun Fan dan Yunyi sama-sama membuka mulut dan tidak berbicara setelah setengah suara. Apa yang terjadi di sini? Tanya Ye Chen. Aku kehilangan sedikit waktu di jalan, tapi aku tidak menyangka jalan Senyu akan berakhir seperti ini, kata Yun Fan dengan senyum masam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kita kembali ke Kyushu dulu. Peluang di Kyushu lebih besar daripada di sini. Mungkin salah satu dari kita akan menjadi Raja Abadi. Yun Fan dan Yunyi hanya bisa kembali ke Kyushu bersama mereka. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain, menuju jalan Senyu. Ketika jalan Senyu datang, itu acak, tetapi tidak ketika kau pergi. Ye Chen dan pasukannya melintasi semua benua dan langsung menuju Kyushu. Pada saat ini, Tu Feng memimpin 12 pelindung Dharma dan Kaisar ke-8 dalam perjalanan menuju Kyushu. Para ksatria pedang, yang berangkat lebih awal, kini telah tiba di Kyushu dan menginjakkan kaki di tanah Kyushu. Lao Tian menunggang kuda naga sisik merah dan menatap daratan Kyushu di depan. Mulutnya sedikit terangkat dan menunjukkan senyum kejam. Ia berkata, daratan Kyushu memang telah berubah. Kita akan menjadi lebih kuat di sini, sehingga orang-orang di sini akan gemetar. Komandan, semangat keabadian sangat kuat di sini. Berkultivasi 1 tahun di sini jelas sebanding dengan 10 tahun berkultivasi di Tianting. Wakil Komandan Killing Day tersenyum. Killing Heaven berkata sambil tersenyum, Kaisar Surga bermaksud agar kita tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Pertama, dengan bantuan perubahan di sini, kita dapat meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Saat itu, ketika pasukan Tianting tiba, kita akan tiba-tiba muncul dan mengguncang seluruh benua Kyushu. Semua anggota ksatria, pedang tertawa, senyum itu haus darah. Kemudian, Ordok Satria Pedang bergabung ke seluruh benua Kyushu dan menghilang di antara dunia yang luas. Setelah beberapa bulan, kapal lainnya muncul di langit Kyushu. Akhirnya kembali, Flying Tiger menatap terowongan langit yang familiar. Aku tidak menyangka karena sudah lama tidak kembali, daratan Kyushu telah banyak berubah. Ini jelas tempat terbaik untuk berlatih, kata Ye Xin bersemangat. Petik 2. Sekarang, kultivasi di daratan Kyushu 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih tinggi daripada di jalan lain. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku ingin menjadi Raja Peri, tak ada yang bisa menghentikanku, haha. Flying Tiger mendongak dan tertawa. Jadi akan ada lebih dari satu Raja Peri, kata Ye Chen. Setelah mendengar ini, mereka semua mendambakannya dan memiliki harapan. Dulu, itu adalah sesuatu yang bahkan tak berani kupikirkan, tetapi sekarang bukan lagi mimpi. Kemungkinan besar itu akan menjadi kenyataan. Bagi mereka, itu adalah tujuan masa depan mereka. Di sisi lain, perahu di langit mendayung dengan cepat, seperti kilatan petir, sangat buruk bagi Wan Xianzu. Setelah tiba di Wan Xianzu, Ye Chen mengajak semua orang untuk memasuki Sekte Abadi Alam. Sekarang, siapa yang berani mengatakan apapun dengan prestise Ye Chen sebagai Raja Keberuntungan?
Huan Tianyu kembali ke puncak ke-68. Sejak terakhir kali, tidak ada yang berani tinggal di sana. Semuanya telah dikembalikan ke penampilan aslinya. Huan Tianyu telah mencapai puncak ke-35 lagi. Sama seperti masa lalu. Namun, orang-orang yang tinggal di sini tidak akan pernah kembali. Kembalinya Ye Chen menimbulkan kegemparan. Banyak murid Sekte Abadi Zhaohua berkumpul di luar aula utama puncak utama dan ingin mendengar apa yang dikatakan di dalam. Namun, ada pembatas di aula, dan orang-orang di luar tidak dapat mendengar apa yang dikatakan orang-orang di dalam. Jalan Senyu telah berakhir, sekarang tanah Kyushu telah berubah. Saya pikir orang-orang dari benua lain akan datang terlalu cepat, kata Ye Chen. Ye Ying mengangguk dan berkata, ya, ketika saatnya tiba, daratan Kyushu akan dilanda badai perubahan. Datangnya era besar adalah takdir, dan juga merupakan duka bagi banyak orang di suatu era. Petik 2, ini takdir, tak bisa diubah. Jika ingin hidup di era mendatang, hanya yang kuat, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Sekarang, ada kekuatan besar di Tianyizu, bernama Aliansi Tiandao. Mereka bahkan menduduki pegunungan bersama Xian Wang Daochang dan bangkit dengan kuat, kata Ye Ying. Awalnya, ada kekuatan besar yang menyukai pegunungan itu dan ingin mendudukinya, tetapi mereka tidak pernah menyangka ada yang mendudukinya. Pada akhirnya, kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Aliansi Tiandao terlalu berani dan kuat, dan secara langsung menghancurkan kekuatan besar Tianyizu, kata Tetua Agung Zhu Wuchang. Sejak saat itu, Aliansi Tiandao telah lahir. Meskipun tidak lebih baik dari Sekte Abadi Agung, kecepatan promosi mereka sangat mengerikan dan memiliki momentum untuk mengejar generasi selanjutnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen tersenyum dan berkata dalam hati, aku tidak menyangka sudah berapa lama. Mereka telah berkembang begitu cepat. Sepertinya dengan perubahan langit dan bumi, ada lebih banyak perubahan di pegunungan dengan Daochang Xianwang, dan ada banyak peluang. Setelah semua orang diatur, Ye Chen menaiki puncak utama Zhaohua Xianzong, yang diselimuti kabut abadi. Terakhir kali dia masuk, itu hanya pemulihan awal, diselimuti kabut peri. Ada beberapa ramuan kuat, tetapi tidak ada yang istimewa. Sekarang, Ye Chen sekali lagi memasuki tempat yang diselimuti kabut abadi dengan pecahan-pecahan daftar penyegel dewa. Saat dia mendaki, dia menemukan semakin banyak obat peri di sepanjang jalan, semuanya berkualitas tinggi. Ye Chen memperkirakan jika perubahan seperti ini terus berlanjut, ramuan di sini akan berevolusi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pada saat itu, seluruh pegunungan dan ladang mungkin dipenuhi ramuan 9 perampok. Semakin tinggi ia mendaki, semakin banyak peri yang terlihat di sepanjang jalan. Kemudian, Ye Chen menemukan sebuah pohon kecil yang tingginya hanya 1 orang. Ada 3 buah merah cerah di pohon kecil itu, dan terdapat aura yang pekat di antara ketiga buah merah itu. Pohon kecil ini juga merupakan obat mujarab, buah di atasnya tampak luar biasa. Ye Chen baru saja hendak melangkah maju ketika tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arahnya. Tubuh Ye Chen langsung menghindar, lalu ia menghantam cahaya itu dengan tinjunya. Boom! Ye Chen terkejut oleh tabrakan kedua kekuatan itu. Kekuatan yang menyerangnya sungguh mengerikan. Kemudian, Ye Chen melihat seekor unicorn perak di bawah pohon kecil itu. Unicorn itu baru berusia 4 atau 5 bulan, bersisik perak, dan memiliki unicorn setinggi 3 inci di kepalanya. Unicorn itu sangat tajam dan bersinar dengan cahaya perak. Unicorn itu tidak besar, tetapi matanya penuh dengan permusuhan. Ye Chen mengamati postur unicorn yang melindungi pohon kecil ini. Jika ada yang mendekat, unicorn itu akan menyerang. Ye Chen ragu bahwa terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak menemukan monster apapun, bahkan seekor burung atau cacing pun tidak. Bagaimana mungkin ada unicorn sekarang? Bagaimana unicorn itu bisa masuk ke dalam kabut? Mungkinkah unicorn itu sendiri ada di sini, tetapi unicorn itu tidak bangun terakhir kali dia datang? Jika unicorn itu awalnya berada di gunung ini, itu pasti peninggalan zaman dahulu, dan kemungkinan besar memiliki hubungan yang erat dengan Raja Peri. Ye Chen terkejut dan menatap unicorn itu, lalu berkata, bagaimana kau bisa ada di sini? Sang unicorn menatap Ye Chen dengan kepala tertunduk. Jelas ia tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Chen, tetapi permusuhan di matanya tidak hilang sama sekali. Ye Chen tak berdaya, meskipun unicorn itu kecil, serangan barusan sangat kuat. Seharusnya bukan yang terkuat dari unicorn itu. Ye Chen perlahan mendekati pohon kecil itu, unicorn itu segera melengkungkan tubuhnya, membuat serangkaian postur serangan, seluruh tubuh sisik peraknya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Raungan, mulut unicorn itu meraung. Dalam peringatannya kepada Ye Chen, cahaya di tubuh unicornnya menjadi semakin menyilaukan. Kemudian, cahaya itu mengembun menjadi titik cahaya, dan dalam sekejap, meledak ke arah Ye Chen. Ye Chen telah bersiap sejak awal, dan segera menangkisnya dengan sepotong pecahan daftar Dewa Angin. Sinar cahaya itu mengenai pecahan daftar Dewa Angin, dan langsung meledak. Pecahan daftar Dewa Angin tidak bergetar sama sekali, sangat stabil. Unicorn itu terkejut melihat bahwa serangannya yang telah lama tidak berpengaruh. Ye Chen menggunakan pecahan-pecahan daftar Dewa Angin sebagai pertahanan, selangkah demi selangkah mendekati unicorn itu. Tubuh unicorn itu melengkung, dan sekali lagi, cahaya perak yang terkondensasi meledak. Cahaya perak membombardir daftar Dewa Angin, tetapi daftar Dewa Angin berhenti,
dan cahaya perak itu meledak tanpa efek apapun. Mata unicorn itu menunjukkan warna panik, tenggorokannya mengeluarkan raungan rendah, terus-menerus memperingatkan Ye Chen. Sisik-sisik tubuhnya terbelah, tetapi tidak mundur. Ye Chen berkata, kau sangat serius, tetapi kau tidak bisa menyakitiku. Unicorn itu meraung, dan tanduk peraknya terus memancarkan cahaya. Setelah melihat semua cahaya terhalang oleh daftar Dewa Angin, unicorn itu akhirnya mundur beberapa langkah. Ye Chen pergi ke depan pohon kecil itu, dengan hati-hati mengamati buah merah terang di pohon kecil itu, lalu menatap unicorn itu. Mengapa unicorn menjaga pohon kecil itu? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pohon kecil ini? Secara umum, ramuan yang dapat dijaga oleh monster pastilah luar biasa, dan unicorn itu sendiri luar biasa, jadi obatnya pasti lebih luar biasa lagi. Ye Chen tidak memindahkan pohon kecil ini. Jika itu benar-benar hal yang baik, ia takut akan merusak hal sebaik itu karena ia tidak memahaminya. Ye Chen mengabaikan unicorn itu, ia terus berjalan mendaki gunung. Sepanjang perjalanan turun, Ye Chen tidak menemukan ramuan khusus. Ia akhirnya tiba di kuil kuno, yang kini lebih luar biasa. Momentum sang raja masih ada di sana, yang sungguh menakjubkan. Jika kau bisa masuk dan melihat-lihat, bahkan jika tidak ada panen, itu tidak akan sia-sia. Ye Chen berdiri di depan kuil kuno, menantikannya. Dia memisahkan sebuah tubuh, lalu menggantungkan 4 keping daftar dewa di tubuhnya, dan berjalan menuju kuil kuno dengan 4 keping daftar tersebut. Ye Chen memisahkan diri ke dalam kuil kuno, dan segera bertemu dengan formasi pembunuh di kuil kuno. Formasi pembunuh itu sangat mengerikan, dan kehampaan pun terdistorsi. 4 keping daftar dewa berkilauan dan melindungi Ye Chen. Di bawah perlindungan 4 prasasti suci, dewa penyegel Ye Chen memblokir semua serangan pembunuhan. Namun, Ye Chen tidak bisa melangkah dan hanya bisa tetap di tempatnya. Kehampaan itu terdistorsi dan tidak ada jalan di depan. Ye Chen tidak bisa melihat apa-apa, dan kekuatan formasi pembunuh itu semakin mengerikan. Meskipun 4 keping daftar dewa penyegel dapat memblokir kekuatan pembunuhan, mereka pasti tidak akan mampu menghentikannya untuk waktu yang lama. Ye Chen melepaskan diri dan kembali ke tangan Ye Chen. Ye Chen menghela napas dan berkata, sepertinya kita hanya bisa masuk ketika kekuatan kita lebih kuat di masa depan. Ye Chen berkata, juga tidak tinggal lagi, melanjutkan perjalanan pulangnya. Ketika mereka sampai di pohon kecil berbuah merah, unicorn itu telah berbaring di bawahnya. Ketika Ye Chen muncul, ia bangkit lagi dan melancarkan serangan. Ye Chen melihatnya dengan geli dan berkata, kau tidak perlu gugup. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia segera turun gunung. Setelah Ye Chen keluar dari tempat yang diselimuti kabut peri, Ye Ying menunggunya di bawah. Melihat penampilan Ye Chen, Ye Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang berubah? Sudah banyak berubah. Ketika era agung tiba, jika kita bisa naik ke sana, seluruh sekte pencipta abadi akan memiliki peluang besar, kata Ye Chen. Ye Ying menghela napas, sulit untuk memasuki kuil Tao Raja Abadi. Ada unicorn di atasnya, aku tidak tahu dari mana asalnya. Di pohon pelindung, tumbuh buah merah cerah, sungguh luar biasa, kata Ye Chen. Setelah Ye Ying mendengar ini, ia juga terkejut. Bagaimana mungkin ada monster di atasnya? Bagaimana ia bisa naik? Tak lama kemudian, Ye Chen meninggalkan Xianzong dan menuju Tianyisu. Setelah tiba di Tianyisu, ia tiba di pegunungan tempat Tian Daomeng berada. Pada saat itu, Aliansi Tiandao adalah nama rumah tangga di daratan Kyushu. Di Tianyisu, itu juga merupakan kekuatan yang kuat yang dapat bersaing dengan klan Yujian dan Sanxing Xianzong. Sekarang bangunan Liga Tiandao lebih cemerlang dari sebelumnya. Istana-istana itu cemerlang dan ada banyak kuil. Jumlah orang di bawahnya juga meningkat pesat. Sekarang ada ribuan orang. Ye Chen datang ke Aliansi Tiandao. Roh abadi dalam Aliansi Tiandao benar-benar jauh lebih kuat daripada yang di luar. Bahkan Xianzong dari Zhaohua tidak dapat dibandingkan dengannya. Ye Chen terkejut. Tidak heran Aliansi Tiandao dapat dipromosikan begitu cepat. Ternyata di sini cukup istimewa. Ye Chen melihat ke tempat di mana kabut peri diselimuti di gunung, di mana kabut peri mengalir seperti air terjun, hanya mengalir perlahan menuju kaki gunung. Posisi Aliansi Tiandao tepat di tempat kabut peri mengalir turun. Aliansi Tiandao bagaikan sepasang tangan, mengikuti kabut peri. Justru karena kabut peri yang mengalir turun inilah terdapat roh abadi yang begitu kental di surga. Sepertinya tidak ada yang salah dengan yang utama. Ye Chen tersenyum. Kemudian, ia tiba di aula utama Aliansi Tiandao dan langsung masuk. Saat itu, Hao Zeng dan Tang Song sedang mendiskusikan sesuatu di aula utama. Ketika mereka melihat seseorang memasuki aula utama, mereka hendak berteriak, tetapi mereka melihat bahwa itu adalah Ye Chen. Saat hendak berbicara, mereka menahan diri. Tuan, Anda telah kembali. Hao Zeng dan Tang Song sangat senang bisa berdiri dan menang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagus. Di bawah kepemimpinan Anda, Aliansi Tiandao akan setenar beberapa sekte abadi. Hao Zeng sedikit malu dan berkata, ini juga tergantung pada posisi yang dipilih oleh pemimpin aliansi saat itu. Kemudian, kabut abadi mengalir di sini, dan kultivasi kita di sini bahkan lebih seperti matahari. Ya,
Kecepatan kultivasi semua orang beberapa kali lebih cepat daripada di tempat lain, kata Tang Song. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Jika terus seperti ini, tak lama lagi, kekuatan keseluruhan aliansi Tiandao akan benar-benar setara dengan Xianzong. Hao Zeng dan Tang Song tertawa. Mereka bersemangat dan memimpikannya suatu hari nanti. Hao Zeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, di Tianyizu, ada banyak orang yang ingin mewujudkan ide gunung kita di Tianyizu. Mereka semua tertarik dengan keuntungan kita di sini. Ye Chen bersenandung dingin, kalau begitu biarkan mereka datang. Jika mereka berani datang, mereka tidak akan pernah kembali. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan 2 senjata, yang semuanya merupakan 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian. Hao Zeng dan Tang Song masing-masing memiliki 1. Itu hanyalah kuda yang baik dengan pelana yang baik. Biksu ini juga perlu memiliki senjata untuk menimbang tangan mereka. Jika mereka memiliki senjata untuk menimbang tangan mereka, mereka akan disebut menambahkan sayap pada harimau. Wakil ketua, klan Yujian datang. Saat itu, seorang pria berlari ke jalan kecil. Wajah Hao Zeng dan Tang Song tiba-tiba muram. Mereka menatap Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apa yang kukatakan tadi memang benar adanya. Ye Chen berjalan keluar, dan kemudian dia melihat banyak orang berdiri di langit di luar pegunungan. Semua orang penuh semangat, dan mereka sangat menginginkannya. Minta Hao Zeng dan Tang Song untuk keluar. Jika kalian tidak menyerah di sini hari ini, kalian semua akan mati. Di langit, seorang pria agung bersorak. Itu nada yang keras. Aku tidak akan membiarkan kalian keluar hari ini. Apa yang bisa kalian lakukan denganku? Ye Chen keluar dan menatap orang-orang Yujian dengan tatapan dingin. Orang-orang dari klan pedang kerajaan melihat Ye Chen, wajahnya berubah. Ye Chen kembali tanpa diduga. Apakah jalan Shen Yu sudah berakhir? Ye Chen, pria tua yang dipimpin oleh klan pedang kerajaan mengubah wajahnya. Ye Chen, kau sangat murah hati dalam manajemenmu. Kau punya urusan di mana-mana. Pria tua lain dari klan Yujian bergumam. Ye Chen mencibir dan berkata, maafkan aku. Aku pemimpin aliansi Tiandao. Akulah yang menciptakan aliansi Tiandao. Setelah mendengar ini, semua orang dari klan Yujian terkejut. Kemudian pemimpin pria tua itu bergumam, ketika Liga Tiandao bangkit, kau masih di jalan Shen Yu. Bagaimana kau bisa menciptakan aliansi Tiandao? Hanya saja Tianlu sudah ada sejak lama. Ye Chen bergumam, kau begitu berani datang ke aliansi Tiandao kami hari ini. Ye Chen, jangan kira kau pernah ke jalan Shen Yu. Kita akan putuskan pegunungannya hari ini. Mata lelaki tua yang dipimpin oleh klan Yujian memancarkan cahaya dingin. Ye Chen bergumam, melangkah, dan berjalan menuju lelaki tua itu. Nafas agung menghembus dengan liar. Ye Chen memegang pedang hitam dan menghabisi lelaki tua dari klan Yujian itu dengan pedangnya. Lelaki tua dari klan Yujian itu melompat. Di medan pedang, mereka langsung merasakan kekuatan pedang ajaib di tangan Ye Chen, yang benar-benar di luar imajinasi mereka. Setelah pedang hitam itu dihabisi, roh pedangnya mengerikan, dan lelaki tua dari klan Yujian itu langsung menghembuskan napas yang kuat. Ia sudah menjadi lelaki kuat di lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian, dengan kekuatan yang luar biasa. Lelaki tua itu memegang pedang, dan roh pedangnya melonjak, dan ia langsung bertabrakan dengan Ye Chen. Pedang ajaib itu kuat dan tak terhentikan. Momen di tangan klan Yujian tua terputus. Tetua klan Yujian terkejut. Senjata apa yang dipegang Ye Chen? Saking mengerikannya, pedangnya begitu rentan terhadap serangan pedang Ye Chen. Ye Chen sekali lagi menghunus pedangnya untuk membunuh. Roh pedang gelap membelah langit dan membunuh tetua klan Yujian dengan momentum yang menghancurkan. Tetua klan Yujian mengubah wajahnya. Tubuhnya dengan cepat mundur. Kemudian, ia membentuk pedang panjang berisi kekuatan abadi di tangannya. Saat pedang itu muncul, ia langsung membunuhnya. Boom! Pedang itu sangat kuat. Pedang tetua klan Yujian hancur berkeping-keping lagi, sehingga tak mampu menahan serangan Ye Chen. Sepertinya pedang Ye Chen terlalu mudah untuk dibunuh oleh 2 orang lainnya. Dengan kekuatanmu, kau ingin merebut markas aliansi Tiandao. Itu di luar kemampuanku. Karena aku di sini hari ini, aku tidak mau pergi. Kata-kata Ye Chen dingin. Ye Chen, jangan gegabah. Apa kau pikir kau benar-benar bisa membunuhku? Lelaki tua dari klan Yujian meraung. Sepertinya kau belum mengenali wujudnya, jadi aku akan membantumu memahaminya. Ye Chen mendengus dingin, lalu mengorbankan pedang Yutian, senjata Raja Abadi, dan menebas lelaki tua dari klan Yujian. Meskipun artefak itu lebih kuat daripada senjata abadi, di negeri dongeng, artefak itu telah kehilangan kekuatan ilahinya dan mungkin tidak dapat meledak sepenuhnya. Namun, senjata Raja Abadi berbeda. Selama memiliki kekuatan abadi yang cukup, senjata itu dapat diaktifkan dan kekuatannya dapat mencapai lebih dari 50%. Jika kau dapat membangkitkan roh Raja Abadi, itu akan menjadi lebih mengerikan, bahkan jika itu untuk membunuh Raja Abadi setengah langkah. Ketika pedang Yutian ditebas, lelaki tua dari klan Yujian langsung merasakan tekanan yang kuat, yang berasal dari senjata Raja Abadi. Dan bagi orang-orang Yujian, tekanan semacam ini lebih nyata, mereka semua gemetar. Ini artefak Raja Peri. Orang-orang Yujian pucat pasi. Kenapa? Bagaimana mungkin kau punya Raja Peri? Pria tua berambut putih dari klan Yujian ketakutan.
Ye Chen mencibir, aku bahkan bisa memiliki artefak itu. Kenapa aku tidak bisa memilikinya? Wajah para pria tua dari klan Yujian sangat buruk, dan mata mereka penuh ketakutan. Pergi, pria tua dari klan Yujian langsung berteriak. Seperti yang kukatakan, jangan pergi saat kau datang. Ye Chen bergumam, setelah pedang Yutian terbunuh, area utama diselimuti oleh roh pedang yang kuat, dan semua orang Yujian berteriak. Pedang-pedang ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan. Di bawah roh pedang, tubuh mereka meledak dalam sekejap dan tulang-tulang mereka hilang. Dua tetua klan Yujian telah mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, jadi mereka dapat melawan satu atau dua. Namun, itu hanya perlawanan jangka pendek, dan untuk waktu yang lama, tidak akan ada perlawanan sama sekali. Ye Chen menghunus pedangnya untuk kedua kalinya, dan pedang Yutian pun terbunuh. Kedua tetua klan Yujian sangat ketakutan. Puff, salah satu tetua terbelah menjadi dua bagian oleh ki pedang, dan ia langsung terampas. Di saat yang sama, ketika tetua lainnya ingin melarikan diri, tubuhnya tertusuk pedang dan darahnya menetes. Ye Chen bersenandung dan memenggal kepalanya dengan pedangnya. Semua orang Yujian yang datang ke sini terbunuh. Ye Chen, dengan tatapan dingin, berkata, karena aliansi Tiandao ditakdirkan untuk menjadi kuat di masa depan, mari kita mulai hari ini, mari kita hancurkan Gunung Xianjian. Bunuh. Setelah Hao Zeng tersadar, ia langsung berteriak dan meraung. Tang Song benar-benar bodoh. Semua tetua klan Yujian yang kuat dengan mudah dibunuh oleh Ye Chen. Kekuatan ini terlalu kuat, ia sangat bersemangat dan meraung, pemimpinnya perkasa. Pemimpinnya perkasa, semua orang di Liga Tiandao berteriak bersama mereka. Kemudian, Ye Chen membawa Hao Zeng dan beberapa ratus orang untuk menghancurkan Gunung Xianjian. Tim Wu Hao tiba di Gunung Xianjian. Ye Chen, tanpa sepatah kata pun, pertama-tama mengorbankan peralatan Raja Abadi, lalu menebasnya ke arah Gunung Xianjian. Ada formasi di Gunung Xianjian untuk melindungi tubuh. Ketika Ki Pedang terbunuh, formasi Gunung Xianjian akan segera terbuka. Peralatan Raja Abadi tidak terbelah, tetapi seluruh gunung bergetar. Di Gunung Xianjian, semua orang Yujian ketakutan, dan kemudian mereka bergegas keluar satu persatu dengan marah untuk melihat siapa yang tidak ingin hidup dan berani mengamuk di Gunung Xianjian. Ye Chen, orang-orang Yujian langsung tercengang. Ye Chen, apa maksudmu? Yujian, seorang tetua klan, meneguk minuman dingin. Apa maksudku? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Ye Chen mencibir. Pepatah lama klan Yujian mengatakan, aku tidak punya kebencian atau dendam padamu sekarang. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Aku pemimpin aliansi Tiandao, dan kau ingin merebut wilayah aliansi Tiandao. Apa kau pikir ada kebencian? Ye Chen mengangkat sudut mulutnya dan merasa dingin.